Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remila Andriani, NIM 19026016. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Tristanti, NIM 19026028. Perkenalkan, saya Elvi Hamni, NIM 19026031. Sejarah berdirinya Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang berdiri pada tanggal 29 November 1966. Pimpinan perpustakaan saat itu dijabat langsung oleh Rektor Bapak Profesor Haji Mahmud Yunus. Lokasinya pada lantai 2 gedung PGA 6 tahun PGAI. Sedangkan koleksinya sebagian besar milik perpustakaan Fakultas Tarbiyah ditambah dengan koleksi pribadi Bapak Profesor Haji Mahmud Yunus. Pada tahun 1970, kantor pusat Imam Bonjol Padang termasuk perpustakaannya dipindahkan ke Masjid Nurul Iman. Dan pada tahun 1972, kantor UIN Imam Bonjol tersebut dan perpustakaannya menempati gedung baru di Jalan Jenderal Sudirman nomor 15 Padang. Tahun-tahun 1974, perpustakaan mulai mendapat bantuan dari Departemen Agama RI. Dan pada tahun 1986, perpustakaan dipindahkan ke kampus UIN Imam Bonjol Padang yang beralamat di Jalan Profesor Mahmud Yunus dengan memakai 2 ruang kuliah Fakultas Tarbiyah. Tahun itu juga, proyek pembangunan gedung perpustakaan sudah selesai dan langsung ditempati. Dan pada tahun 1987 dibangun 1 buah gedung lagi, masing-masing berlantai 2 berukuran 400 meter persegi. Terakhir, pada tahun 1995 ditempati lagi gedung baru berlantai 2 dengan ukuran 800 meter persegi. Visi dan misi UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Visi, menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang kompetitif di ASEAN tahun 2037. Misi 1. Memberikan pelayanan prima kepada pemustaka melalui peningkatan SDM. 2. Meningkatkan sumber-sumber informasi berbasis teknologi dan komunikasi dengan menjalin kerjasama. Yang ketiga, mengumpulkan, mengelola dan memaksimalisikan hasil riset kepada sivitas akademik dan masyarakat luas. Jenis-jenis koleksi di UPT Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Yang pertama, berdasarkan subjek. Berdasarkan subjek terbagi 2, yaitu koleksi umum. Koleksi umum merupakan koleksi yang tidak berkaitan dengan tema-tema keislaman. Yang kedua, koleksi Islam, yaitu koleksi yang berkaitan dengan tema-tema keislaman. Selanjutnya, ada berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk terbagi juga dengan 2. Yang pertama yaitu koleksi tercetak. Koleksi tercetak maksudnya adalah koleksi yang disediakan dalam bentuk cetak, seperti buku, majalah, jurnal, surat kabar, dan lain-lain. Yang kedua ada koleksi digital. Koleksi digital adalah koleksi yang disajikan dalam bentuk elektronik, seperti e-jurnal, e-book, dan tugas akhir dalam bentuk file digital seperti DVD, OCD, MP3, dan MP4. Selanjutnya ada layanan perpustakaan. Ada beberapa jenis layanan perpustakaan. Yang pertama, layanan administrasi. Layanan ini adalah layanan ketatausahaan seperti surat menyurat, keuangan, pendaftaran karya deposit, pembuatan dan penggantian kartu anggota perpustakaan, dan lainnya. Yang kedua, layanan sirkulasi. Merupakan layanan peminjaman yang pengambilan buku dilakukan menggunakan aplikasi SLAM. Yang ketiga, layanan referensi. Layanan ini diberikan dalam bentuk bantuan secara langsung dan bersifat operasional. Bantuan ini yang dimaksud berupa yang pertama, bimbingan kepada pemustaka tentang penggunaan koleksi referensi. Yang kedua, jawaban terhadap
pernyataan tentang konsep istilah nama, tempat, nama orang, arti kata, dan data statistik. Yang ketiga, pengarahan tentang data, konsep atau teori yang senantiasa dirujuk, serta sumber informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Yang keempat, pengarahan untuk mengatasi kesulitan pemustaka dalam memahami bahan pustaka atau konsultasi tentang penelitiannya. Selanjutnya, yang keempat ada layanan takris hadis. Pada layanan referensi ini juga melayani bimbingan menelusuri dan menemukan suatu hadis pada kitab sumber aslinya dan menelusuri seluruh perawiannya dengan menggunakan kitab. Selanjutnya yang kelima, layanan koleksi tandem merupakan layanan koleksi cadangan. Koleksi pada layanan ini hanya bisa dibaca di tempat dan difotokopi. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, layanan bebas pustaka. Mahasiswa yang akan pindah, istirahat kuliah dan wisuda atau mengambil ijazah harus memiliki surat keterangan bebas pustaka yang dikeluarkan oleh perpustakaan.